Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering lagi. Kali ini aku buat kastengel ya. Ini lumayan, jadinya cukup banyak, sekitar 5 toples. Nah, cocok banget nih buat kalian yang mau bikin kue kering untuk porsi yang banyak atau mau bikin hampers lebaran ya teman-teman. Resep kue ini adalah resep jualan, jadi pastinya enak banget ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan butter margarin Royal Palmia. Di sini saya pakai sebanyak 300 gram atau 1,5 set. Kemudian saya tambahkan juga dengan butter sebanyak 100 gram. Jika kalian tidak mau menggunakan butter, boleh diganti dengan margarin semua ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan gula halus sebanyak 2 sendok makan. Ini diayak agar gulanya tidak ada yang menggumpal atau berkerindil. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai cukup tercampur rata. Oh ya, untuk penggunaan margarin sebaiknya kalian kalau nggak mau pakai butter, pakai yang merek Royal Palmia ini atau Blue Band Cake and Cookie ya teman-teman. Karena margarin ini udah ada aroma butter dan susunya gitu, wangi banget. Tekstur kuenya juga jadi lebih lembut dibandingkan pakai margarin biasa. Setelah tercampur rata, kita masukkan kuning telur sebanyak 4 butir ya teman-teman. Kita masukkannya bertahap sambil di mixer menggunakan kecepatan rendah. Dan ini kita tambahkan lagi kuning telur sisanya. Jadi total saya pakai 4 butir kuning telur ya teman-teman. Setelah tercampur rata, ini kita bisa matikan mixernya. Kemudian tambahkan keju parut 200 gram. Di sini saya pakai keju Kraft Cheddar ya teman-teman. Kemudian kita mixer kembali sampai tercampur rata. Sebentar aja. Selanjutnya kita lanjut aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Kita sisir dulu bagian pinggirnya. Kemudian kita masukkan susu bubuk, saya pakai 2 saset susu Denko. Kemudian saya tambahkan juga 1/3 sendok teh garam ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena ini sudah mengandung banyak keju, jadi udah gurih dan asin. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kita masukkan tepung maizena sebanyak 100 gram. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu kunci biru sebanyak 650 gram. Dimasukkan bertahap sambil diaduk ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai tercampur, boleh kita tambahkan lagi tepung terigunya dan aduk kembali. Lakukan sampai semua tepung terigunya habis. Nah, karena ini udah susah diaduk menggunakan spatula, kita lanjut aduk menggunakan tangan. Di sini saya pakai sarung tangan plastik seperti ini ya teman-teman agar lebih higienis. Aduk sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata teman-teman. Tekstur adonannya tidak terlalu lembek ya, tapi mudah dibentuk seperti ini. Selanjutnya siapkan plastik bersih. Kemudian ambil sebagian adonan. Lalu ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Jika kalian tidak memiliki rolling pin, kalian bisa menggunakan botol kaca atau bisa juga menggunakan gelas. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tadi saya lipat plastiknya agar lebih
rata. Untuk ketebalannya kurang lebih sekitar setengah sentimeter. Kemudian ini kita buka plastiknya, dan ini siap kita cetak ya. Saya menggunakan cetakan bentuk oval seperti ini. Sebelumnya jangan lupa cetakannya dicelupkan ke dalam tepung terigu agar tidak lengket. Lalu kita keluarkan dari dalam cetakan seperti ini adonannya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Untuk tingkat ketebalannya ini pas ya. Lalu tata adonannya di dalam loyang. Lakukan sampai adonannya habis dan loyangnya terisi penuh. Oh ya, untuk sisa adonan yang belum digilas, kalian bisa tutupi menggunakan serbet atau plastik ya, agar adonannya enggak kering. Nah, ini saya sudah dapat 2 loyang ya teman-teman. Selanjutnya saya akan buat bahan olesan. Di sini saya pakai 2 butir kuning telur dan saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng serta 4 tetes pewarna kuning. Untuk perwarna ini bisa di skip ya teman-teman, opsional aja. Nah, ini sudah tercampur rata, siap digunakan. Selanjutnya tinggal kita oleskan di permukaan adonan kue kastengelnya. Untuk mengoleskan kuning telurnya ini cukup sekali aja. Setelah dioles seperti ini, tinggal kita beri taburan keju parut di bagian atasnya seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya selesai diberi topping. Ini udah selesai semua, saya beri topping keju parut. Selanjutnya tinggal kita oven. Untuk ovennya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit. Dan ini langsung saya oven 2 loyang sekaligus ya teman-teman. Kita oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 40 menit. Dan di menit ke-20 ini saya tukar posisi ya teman-teman. Jadi yang di atas jadi di bawah dan yang di bawah jadi di atas. Selanjutnya kita oven lagi sampai kuenya benar-benar matang. Dan ini setelah kurang lebih 20 menitan kuenya sudah matang, kelihatan bagian atasnya juga kejunya sudah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman hasilnya, kue kastengel kita sudah jadi. Ini hasilnya banyak banget, saya dapat 3 loyang penuh ya teman-teman. Tapi ini yang ke video cuma 2 loyang karena yang 1 loyang masih saya panggang jadi belum matang. Ini hasil kuenya sangat cantik, tingkat kematangannya juga pas banget. Sekarang kita lihat dari dekat. Nah, seperti ini teman-teman. Cakep banget, kelihatan ya ada keju-kejunya gitu di dalam adonan kuenya. Dan ini dari ketebalannya juga pas, kematangan juga pas. Sekarang coba kita belah, ini benar-benar pecah, kelihatan banget. Nah, ketika dimakan ini beneran lumer teman-teman. Ketika diremas ini benar-benar ngeprul. Kelihatan ya teman-teman, ini lumer banget, mantul. Sekarang kita susun aja kuenya di dalam toples. Jangan lupa menggunakan sarung tangan juga ya teman-teman, agar kuenya ini tidak terkena tangan kita, jadi biar lebih higienis, ditahan lama ya. Apalagi kalau untuk dijual, kalian wajib menggunakan sarung tangan seperti ini. Nah, ini tinggal kita tutup. Kelihatan ya teman-teman, ini kuenya benar-benar rapet, penuh banget satu toplesnya. Saya dapat 5 toples ukuran 250 gram. Dan ini saya beri stiker jualan agar tampilannya lebih cantik dan menambah nilai jual. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 5 toples. Untuk satu toplesnya bisa kalian jual dengan harga Rp35–40.000. Sesuaikan dengan modal yang kalian pakai ya, dan harga jual di daerah masing-masing. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.